organisasi itu bisa mempengaruhi cara kita berkomunikasi dan memimpin. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Hawa Sabrina, di sini saya sebagai host, dan saya Muthalib Busina menemani kakak Hawanya. ya, boleh kamu kan? Hari ini kita kedatangan narasumber yang super aktif dalam berbagai organisasi keagamaan dan kemasyarakatan. Jadi pastinya banyak insight yang bisa kita ambil. Oke, langsung saja kita sapa narasumbernya. Sebelum mulai ya Kak, mungkin bisa perkenalan diri Kakak dan apa sih organisasi yang Kakak ikutin? Oke, ya baik, terima kasih kepada siapa namanya? Hawa. Atau Kak. Iya. Terima kasih. Saya perkenalan diri saya, yaitu saya Sifan Askia. Kuliah saya di UIN SMA Banten. Prodi saya Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Semester saya semester 7. Nah, saya berpengalaman organisasi ada di dalam masyarakat, ada di dalam kampus, dunia kampus juga. Saya di dalam dunia kampus yaitu himpunan mahasiswa Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir dari 2023 sampai 2024. Dan saya punya berpengalaman organisasi di masyarakat, ada di MWCNU Kecamatan Kramat Watu dan MUI Kecamatan Kramat Watu. Dan sebagian besar saya ada di kepala desa dalam bidang pendidikan, yaitu dalam perkenalan organisasi saya di masyarakat dan di kampus. Oh, berarti kakaknya digabung masuk ke organisasi? Ya, boleh. Keren. Iya. Tadi nama kakaknya siapa? Safan, ya. Safan. Oke, Kak Safan. Boleh kamu Kak, ada yang mau ditanyakan? Silakan kepada. Saya pengen tanya sih Kak, kayak apa sih namanya yang kakak alami itu di ketua organisasi lah ya, atau pemuda lah ya, Iya, betul. di perkampungan itu tuh ada hal yang menurut kakak tuh kayak repot atau berat gitu, ada nggak sih? Ya, itu pasti ada. Itu pasti ada yang berpengalaman dalam organisasi saya di ataupun ketua pemuda ataupun ketua bidang pendidikan ataupun risma. Saya di dalam bidang organisasi saya di masyarakat yang begitu repot ya. Pasti itu ada. Kita yang begitu repot itu mengajak orang-orang untuk apa yang kegiatan kita lakuin itu bikin repot banget. Betul banget. Itu apalagi Tapi gini sih biasanya Kak, kadang kan ada orang kayak misalnya sibuk sama dirinya sendiri gitu ya, dan kalau diajak juga kadang suka nggak mau lah Tapi ya. itu maksud saya sih. Iya, kakaknya itu pasti ada. Iya, benar. Nah, tapi kan selagi emang kayak contoh nih, misalnya nih kakak Safan ngajak buat pemuda itu tuh bergabung di panitia yang 17-an misalnya. Cara kakak Safan ngajak itu tuh seperti apa buat orang-orang yang susah? Oke, saya mendorong orang untuk berorganisasi, masuk organisasi kepemudaan ataupun ketua dalam organisasi risma. Jadi yang pertama saya mengajak nggak langsung to the point dengan orangnya gitu, tapi dengan sikap orangnya seperti apa. Berarti saya matangin dulu gitu. Coba ini maunya seperti apa. Nah, setelahnya kita mengajak, setelah kita udah tahu sifatnya, nah barulah kita ajak. Nggak langsung ke orang to the point, enggak. Kita langsung orang tuanya dulu. Oh iya. Itu orang tuanya, karena bisa orang tua itu ngomongin dengan anak langsung. Nah setelahnya orang tuanya ngomongin dengan anak langsung, saya langsung duduk baik dengan orangnya. Kita ketemuan, kita ajak yang lain, kita ikut itulah untuk mengajak secara perlahan gitu ya kan, si anak yang ataupun pemuda itu mau. Iya. Terus mungkin bawahnya yang udah pertanyaan prosesnya banyak ya. Iya. Ini kan tadi bahas yang organisasi di kemasyarakatan. Iya. Di kemasyarakatan. Nah, tadi gimana caranya ngajak orang yang nggak mau gitu. Yang susah. Iya, yang susah. Nah, itu tuh aku banget. Ini ya. Aku ikut organisasi keagamaan karisma gitu. Kayaknya baru
bisa ketemu orang banyak. Saya tahu dengan bahasa kayak introvert. Bentar, berarti ini dari Mbak Kakak ini kayak yang pengen tanya itu gimana cara ngelawan itu semua? Lawan awal sama untuk rasa malu. Iya benar. Organisasi. Nah, gini loh. Karena emang ya kita sistem zaman di Nah, zaman itu untuk orang-orang ke depan itu males. Maksudnya males itu apa ya? Untuk kedepannya gimana cara kedepannya itu mending nanti ya. Tetapi kan kalau kita emang untuk kedepannya itu lebih maju, lebih sukses, pasti akan turun di masyarakat ataupun akan turun di organisasi manapun itu. Kadang ada yang namanya introvert, extrovert. Ya. Jadi kalau introvert itu akan langsung jelasin di sini apa nanti? Boleh. Oke. Jadi orang introvert itu orang yang pendiam bahasanya, mager, gak mau berbaur gitu lah. Kayak energi itu langsung habis kalau dengan masyarakat. Jadi kalau introvert itu pasti ya, yang saya tebak itu pasti dia itu males saat malam hari. Dia habis waktu dengan malam hari. Nah, tetapi kalau extrovert dia itu langsung harus waktu di siang. Itu caranya. Itu namanya ada metode gizi atau apa ada metode seperti itu. Jadi dia tuh kalau yang ditanya dengan malam hari yang ekstrovert itu benar langsung, maksudnya dia aktif dalam bicara ini. Tapi kalau orang yang introvert dia langsung kelelahan misalnya. Tetapi kalau itu mengajak di waktu yang siang ataupun pagi, nah itulah wayangnya untuk yang mengajaknya introvert. Itu kalau ini. Oke. Berarti kakaknya udah sedikit paham lah ya tentang organisasi itu, terus tentang organisasi di kampus maupun di kemasyarakatan juga lah ya. Tadi kan yang tentang masyarakat kan lingkungan sekitar ya, terdekat itu kan udah dijelasin nih. Cara ngadepin orang introvert, extrovert, cara melawan juga dijelasin, cara ngajak juga dijelasin. Tapi kalau misalnya di kampus juga, di kampus nih, kan lingkungan kampus sama lingkungan masyarakat beda kan? Kalau di lingkungan masyarakat kan banyaknya bapak-bapak gitu, bapak mungkin di beberapa kampung ya adalah pemudanya tapi sedikit gitu. Kalau di lingkungan kampus kan bisa dibilang seumuran kita, ya seumuran semua. Ada nggak yang menurut kakak repot gitu? Iya kan karena mungkin yang seumuran terus ego kita sama-sama ya. Iya betul. Saya di kampus bidang organisasi kominfo ya, dengan masyarakat, dengan mahasiswa-mahasiswa yang lain, dengan pikiran-pikiran yang lain, dan adik kakak kelas juga. Nah itu kita di dalam bidang kominfo. Jadi emang yang lebih repot itu sama, sepertinya sama. Cuman ini berbeda dengan fokusnya. Kalau itu dunia masyarakat, ini kalau ini dunia kampus. Nah kalau yang dunia kampus itu mengajak dengan kita banyakin obrolan, bundi gitu, kita rapati, itu banyakin seperti itu. Nah kalau yang untuk mengajak ayo gitu misalkan ada acara ataupun apa, itu tetap kita harus berunding lagi. Kalau emang berunding dalam media ataupun berunding dalam misalkan WhatsApp atau Instagram, itu nggak efisien gitu. Itu paling itu buat untuk dunia kampus. Berarti yang kekurangan di kampus itu yang menurut kakaknya repot dari cara ngajaknya doang? Iya itu. Tapi tujuannya itu cara-caranya sama. Semua itu kita bisa sama untuk mengajak ataupun hal-hal yang penting ataupun hal-hal yang ada kegiatan di dalam organisasi. Mungkin bawahnya yang menanyakan bawahnya. Tadi kan dapat info kalau kakaknya ikut organisasi HMPS. Itu gimana kan? Iya, maksudnya kalau di apa ya? Sekarang kalau di sana saya di UIN itu himpunan program studi.
IMA tuh himpunan mahasiswa gitu. Enggak. Oh beda ya? Enggak. Baru tahu. Karena himpunan mahasiswa program studi langsung HMPS. HMPS. Kalau itu dunia UIN. Ya. Udah. Syariah. Kalau dunia UIN pasti HMPS sekarang. Dulu mah HMJ, himpunan mahasiswa jurusan. Sekarang ada upgrade baru, mungkin itu menjadi HMPS program studi. Nah, aku mau nanya nih Kak, kan Kakak masuk di bidang Kominfo ilmu Al-Quran dan tafsir. Nah, kalau di bagian itu tuh informasi yang disampaikan tuh itu tentang apa gitu? Edukasi atau ya seputar isi ilmu Al-Qurannya atau tafsir gitu? Jadi gini, saya itu media di bagian Kominfo atau kepala bidang Kominfo, saya menjelaskan jadi tata caranya penafsiran itu, tata caranya penafsiran seperti apa, penafsiran Al-Quran, misalkan tafsir Nabawi ini dengan siapa, tokoh-tokohnya gitu, misalkan tafsir Al-Munir, tokohnya siapa, dijelasin dalam kitab ini kenapa gitu. Nah itu di media, saya itu bikin media di Instagram. Jadi Instagram itu ada kajian. Instagram kita ada kajian. Jadi kajian kita misalkan tafsir Al-Munir itu menjelaskan tentang apa sih itu kajian. Enggak Kak, aku mau tahu. Boleh kasih tahu Instagramnya apa? Boleh. Himpunan mahasiswa program studi ilmu Al-Quran dan tafsir. Oke, nanti dulu di sini ya. Dan Pak. Mau ya. Siap. Terus Pak. Lanjut Kak. Jadi setelahnya saya tentang media di Instagram, ada juga kita TikTok untuk konten-konten. Namanya sama. Sama. Kita TikTok juga ada kontennya. Itu alhamdulillah kita konten aktif, gitu. Aktif di dalam bidang TikToknya juga, medianya. Kita media itu adanya TikTok, Instagram, Facebook. Cuman Facebook sekarang lagi bermasalah. Gitu. Jadi sekarang mungkin diaktifnya dalam Facebooknya. Nah ada juga kita bikin saluran WhatsApp himpunan prodi Al-Quran dan tafsir. Ada saluran WhatsApp untuk sampai penjelasan untuk kajian-kajian yang ada di ilmu Al-Quran dan tafsir itu. Berarti itu untuk umum ya? Umum betul. Kita itu nggak mengajak mahasiswa doang, tetapi kita untuk mengajak masyarakat ataupun orang-orang yang melihat di dalam media kita gitu. Kita itu kan nggak mungkin kita itu bisa untuk di mahasiswa saja. Kita itu mengajak orang-orang lain untuk oh iya tahu gitu rasanya. Terus kan zaman sekarang ya Kak, susah banget kalau misalnya apalagi anak muda gini ya diajak kayak ikut kajian-kajian gitu. Apalagi kalau di online gini kan pasti cuma apa sih gitu. Iya, gimana tuh Kak? Iya benar betul. Nah kalau emang itu susah diajak kajian, yang pertama kita itu tahu lah bahasanya semua orang itu mahasiswa juga punya kesibukan. Kita punya ada rapat juga, ada yang mau ikut, ada yang mau enggak. Emang itu salah satunya punya kesibukan masing-masing. Iya. Tetapi kalau kita punya jadwal atau plan untuk jadwal misalnya kita kajian di ini, tetapi untuk meluangkan waktu yang kosong gitu. Cuman makanya kita harus punya plan terlebih dahulu sebelumnya kita untuk membuat kajian tersebut gitu. Nah setelah buat kajian barulah ke orang-orang mengerti dia waktu apa namanya mengkosongkan waktunya untuk hari yang udah di plan gitu. Kak, saya kan pengen nanya ya. Saya kan selama kuliah lah sampai sekarang ini belum pernah ikut organisasi. Paling kayak di lingkungan masyarakat, paling kayak nongkrong lah ya. Iya. Bahasanya kita nongkrong lah ya di kampung gitu. Yang pengen saya tanya itu di lingkungan organisasi itu di kampus ini ya. Di organisasi itu ada kelebihannya nggak sih? Kelebihannya apa dan kekurangannya apa gitu? Pengen tahu aja. Kelebihan saya banyak. Kelebihan sih banyak. Maksudnya kelebihan bukan kelebihan dari diri saya, Iya. tapi kelebihan untuk memanfaatkan apa yang dapat di dalam organisasi di kampus. Saya itu awal mula saya ikut media. Saya ikut pelatihan media, dan akhirnya saya bisa mengajar pelatihan media yang di kampus. Gitu.
Entah saya pernah mengajar di masyarakat juga, pelatihan media di masyarakat. Terus saya itu diajak dalam apa namanya desain grafisnya saya gitu, dan teman-teman kerabat-kerabat saya. Ya manfaatnya itu enggak manfaat saya doang kan. Jadi manfaat orang lain juga. Kita ngajar dengan yang lain. Ayo kita apa namanya untuk kajian medianya. Ayo untuk kajian desain grafisnya. Nah itu untuk mengajak orang-orang seluruh mahasiswa yang ada di kampus itu. Dan kekurangannya itu yang saya cukup tahu nggak ada sih. Kalau kekurangannya emang manfaat semua. Oke. Soalnya gini Kak, saya kan pernah baca di sosmed ya, di sosmed ya ini pro kontra ya. Ada yang suka di organisasi, ada yang nggak suka gitu. Kalau nggak sukanya ya itu relasi. Relasi. Tapi kalau misalnya yang bilang nggak suka ini, dari yang pertama katanya waktunya nggak efisien. Terus Dari orang itu ya, dari orang waktunya nggak efisien. Terus yang kedua mengganggu ini mengganggu ganggu jam kuliah ya, jam kuliah. Terus ada yang bilang katanya kayak gini, masih mending magang, gitu tuh. Masih mending magang katanya. Kalau ada sih dari temen Kak, dari temen, jadi dia kuliah juga sama, dia tuh sempat ngomong kayak gitu ke saya katanya, udah Kak, gue mah gak mau masuk organisasi gitu kan, karena masih mending menurut gue ya kan, tiap orang kan beda-beda kan, betul, pendapat orang beda-beda lah gitu. Masih mending magang, kalau magang kan katanya langsung dapat gajinya, langsung terjun. jadi mau gitu ya, kerja tuh kayak gimana. Nah menurut kakaknya tuh dari pendapat orang yang kayak gitu tuh kayak gimana? Kalau dari pendapat orang yang langsung seperti itu ya, itu gue yang magang gitu. Itu nggak efisien sih, karena emang belum berpengalaman. Kita mengambil emang iya langsung lagi, cuman kita nggak punya jarangnya skill itu. Kalau itu kan langsung lagi ataupun ini, tapi kita nggak punya jarangnya ataupun skillnya bahasanya itu untuk magang tersebut gitu. Nah nggak mungkin kita langsung tiba-tiba langsung magang, tiba-tiba langsung ekstrovert, nggak mungkin. Kita langsung perlahan. Kita juga langsung di organisasi juga sama. Saya juga sama. Saya awal masuk organisasi saya introvert, saya nggak tahu apa-apa. Nah, tetapi kalau emang orang-orang itu mengajak ataupun tidak untuk mempermalukan diri orang-orang, lu ini kayak gini, lu ini kayak gini. Kalau nggak itu betul. Jadi kalau emang seperti itu, kalau orang yang magang, ada sih nggak efisien. Maksudnya nggak bagus lah bahasanya gitu. Tetapi kalau emang itu apa namanya sebelum ada pengalaman tentang organisasi kemana itu belum punya skill terlebih dahulu. Jadi kalau untuk dunia magang dia langsung kayaknya jabatannya bisa tinggi lah gitu. Iya. Karena emang punya skill gue udah kayak gini gitu. Nggak langsung kayak orang yang langsung magang jabatannya nggak apa namanya rendah gitu kayak gitu. Tapi kalau emang orang belum punya skill dari awalnya pasti langsung jabatannya wah belum di sini itu. Balik lagi pasti tergantung diri kita sendiri. Nah jadi gimana caranya semangat lah untuk organisasinya ataupun untuk kemudahannya gitu. Berarti itu semua tergantung dari yang ngajak ya? Betul, dari yang ngajak itu kayak gimana, dari organisasi itu kayak gimana. Akhirnya saya bertemu dengan orang yang enak lah bahasa. Frekuensi. Awalnya saya itu sama introvert, saya diem di masyarakat, saya diem di kampus, saya diem. Akhirnya ada yang ngajak dalam organisasi, merasa aktif dan nggak aktif di satu kampus ya kan? Adalah kampus itu. Jual kampus juga. Tapi kadang ada tuh Kak, udah masuk organisasi nih, tetap aja nih males. Introvert juga tetap gitu tuh. Nah, orang yang kayak gitu, banyak banget. Gak satu dua orang. Itu banyak banget kalau yang memilih sama aja sih dari kampus, dari masyarakat, pasti kayak gitu. Kita harus ngajakin dengan perlahan, jangan langsung, ayo ikut, nggak mungkin kan dia langsung mau. Tapi apa manfaat kita ngajar
Jadi gini loh, misalkan di kampus misalkan ada kajian gitu kan, banyak kajian ataupun seminar-seminar gitu. Karena memang banyak orang yang susah diajar. Tapi kalau memang ada yang misalkan kajian itu dengan berpercaya dengan ilmunya, gitu. Nah itu pasti ada orang yang mau gitu untuk mengajar. Itu kan ngebahasnya kan di kampus lah ya. Misal nih kayak kakaknya kan ketua pemuda lah ya, diajak buat 17-an itu tetap tuh ikut, emang ikut. Tapi kalau misalnya dia nggak ada kontribusinya di situ, cara ngatasinnya gimana? Ya ikut, cuman saya itu ya kalau di pemuda itu langsung turun tangan. Jadi langsung misalnya mau ada kontribusi di situ, dia ikut, masanya langsung turun tangan. Nggak mungkin saya nggak turun tangan. Maksudnya saya nyamperin ke sini, nyamperin yang nggak berkontribusi itu, saya nyamperin yang berkontribusi. Jadi dia itu biar ada rasa kepedulian, ketertarikannya dalam berkontribusi tersebut. Oh iya, gue nggak ini, gue nggak bisa kayak gini, tapi dia bisa gitu. Jadi saya itu gimana caranya teman-teman saya itu yang nggak bisa menjadi bisa, dan saya itu sama yang nggak bisa menjadi seperti bisa dengan saya. Saya itu belajar semua dari hal-hal yang orang nggak bisa menjadi bisa. Jadi orang-orang yang bisa saya juga bisa. Iya, tapi bener sih Kak, kalau misalnya kita kayak gitu tuh ada rasa kepuasan tersendiri. Nah, betul. Kalau udah membantu orang lah ya, maksudnya keluar dari zona nyaman itu tuh gitu, yang tadinya kayak nyaman banget nih sama introvert, terus diajak keluar gitu, terus berubah dan dia nyaman juga di situ tuh ada rasa kepuasan sendiri gitu. Ya kalau emang orang-orang yang introvert emang kayak gitu, orang yang extrovert juga yang kayak gitu ada yang suruh mulutnya, ada yang suruh baiknya gitu. Jadi kan saya juga sama di dunia, tiba-tiba saya di dunia kayak KKN gitu, tiba-tiba saya disuruh buka kajian, saya bingung kajian apa, saya bilang Kaget kan? saya bingung, kamu buka kajian apa, saya bilang udah buka kajian ini tentang ilmu fikih apapun itu. Tapi kan saya udah punya pegangan. Nah kan skillnya nggak panik gitu. Betul, karena saya sebelumnya udah mempelajari ataupun berorganisasi dengan yang masyarakat pemuda tersebut. Itu. Jadi pas di sana bukannya saya nggak ada uang, malah banyak uang. Jadi iya ada aja yang ngasih duit. Ya bukannya seperti itu kan, tapi namanya ada aja yang ngasih untuk isi kajiannya, untuk isi pematerinya gitu di masyarakat lain. Tiba-tiba saya ngisi kajian di kampung orang lain, tiba-tiba saya ngisi materi di sekolah-sekolah SMA, SMP di sana. Itu loh lumayan kan, maksudnya kepake organisasi saya bermanfaat gitu, bermanfaat untuk diri saya sendiri, tapi kan untuk masyarakat juga ataupun sekolah-sekolah siswa-siswi itu. Ada yang pengen tanya juga? Saya bingung Tentang organisasi, misalnya Kakak kan sama lah kayak saya ya, kayak organisasi juga. iya, karena dulu aku di sekolah tuh aktif banget Kak, sampai pernah dicalonin jadi ketua OSIS kan. Tapi pas masuk kuliah kayak, iya apa sih, nggak mau capek gitu tuh. Karena kayak, terus kayak karena udah ngerasain kan organisasi itu kayak gimana, orang-orangnya kayak gimana gitu kan. Pas masuk kuliah, udahlah, mending udah jadi mahasiswa kupu-kupu aja gitu kan. Kayak udah balik lagi ke zona nyaman gitu. Dari zona awal lagi gitu kan. Terus satu sisi mungkin Kakak awalnya kan kayak mikirnya PP, karena PP ya dari Cilegon ya. Iya, Terus jauh. ini jadi nggak merasa capek duluan kali ya. Kayak gitu kesedot gitu. Iya, aktif dulu. Oh berarti awalnya pernah untuk berorganisasi di sekolahnya? Iya. Aktif Banget kayak Kayak gimana sih? Boleh tahu nggak? Kayak aktifnya seperti apa? jadi ya awalnya tuh waktu MTS ya, karena aku MTS ya. MTS tuh kayak mau ikut organisasi kayak ragu-ragu gitu, paling cuma ikut PMR kayak itu cuma macam nama doang. Pas ke MAN ini aku lagi MAN ya, ikut OSIS karena emang pengen banget nih gimana. Aku tuh pengen kayak keluar dari, biar kayak dikenal lah sama orang, kayak pengen kayak pengen aku nih bawa diri aku kemana sih gitu nantinya
dicalonin jadi sekretaris awalnya. Lama-lama pas kelas 11 ya, tiba-tiba ditunjuk sama senior, udah kamu maju jadi ketua OSIS. Nah, cuma aku tuh minusnya ya kadang nggak bisa menyampaikan apa yang ada di pikiran gitu. Di pikiran tuh udah ada gitu, cuma kalau ngomong tuh susah gitu tuh. Iya sih, benar. Ya, emang iya. Dan ada orang yang kayak gitu lah. Bahasanya kita ini udah punya planning nih. Maksudnya udah punya pikiran. Iya, Harus diungkapin itu mereka. iya. Nah itu kan kurangnya nih bahasa. Iya. Nggak pede, belum berani gitu. Nah itu banyaknya karena saya banyaknya berbaur dengan teman-teman yang sebenarnya, teman-teman yang sefrekuensinya, sebenarnya berbaur dengan seperti itu. Jadi kalau emang udah banyak dengan orang teman-teman yang berbaur dengan kita, itu pasti akan kita ungkapin juga gak ada rasa malu, gak ada rasa gak ada rasa ya mempermalukan diri kita gitu, tapi ada rasa kepercayaan gitu. Percaya diri, gua juga bisa gitu lah gitu. Tapi yang tadi kakak bilang juga ada manfaatnya, ya bener, aku jadi kayak lebih mungkin berani kali ya. Mungkin beda juga dunianya sekolah. Iya sama. Namanya mahal. Iya. Gitu kan. Mahal, tapi jadi siswa gitu kan. Kita udah punya mahal, tapi punya siswa juga gitu. Mahasiswa. Makanya jauh banget. Kalau emang dunianya untuk SMA ataupun MTS ataupun MA, itu dunianya untuk pergaulan dalam hal-hal yang dibalik kepedulian untuk siswa-siswi gitu. Tetapi kalau emang dunia untuk di kampus itu manfaat banget. Saya bisa berguna di manapun itu. Misalkan saya bisa berguna di saya sendiri gitu. Saya bisa berguna di masyarakat, saya bisa berguna di masyarakat lain gitu kan. Tuh sempat malah dicalonin pengen jadi suruh menjadi lurah, tapi saya mikir tapi saya mikir kalau saya jadi lurah, saya umur segini belum punya skill iya kalau maksudnya masih takutnya karena maksain memang pengen jadi lurah, terus pas udah jadi takutnya kan nggak sesuai sama orang-orang kan jadinya kayak malu juga. Saya juga belum punya pegangan istri juga kan, katanya bahasanya pegangan gitu katanya. Kalau lurah harus punya pegangan istri, tapi enggak. Tapi kan sekarang luar gengsi. Nah di umur 26 tahun udah jadi lurah di Jakarta. Iya. Di umur 28 tahun ada di Kuala-Lumpur. Itu jadi lurah di Kuala-Lumpur. Itu mudah loh, lurah muda. Itu perpengalaman saya kumpul dengan lurah-lurah. Ada lagi lurah yang termuda di Serang, masih di Serang di wilayah Cetayasa itu juga ada. Tuh, makanya saya kepikiran juga, kalau jadi lurah saya jadi atasan. Kalau saya jadi atasan banyak kontribusi juga, maksudnya banyak kontribusi dari luar. Itu nggak sendiri kan, bahasanya kalau jadi lurah, wah saya ini konflik dengan sendiri gitu, harus ini harus turun tangan. Tapi kalau emang misalkan untuk menjadi turun tangan atau untuk menjadi jurus jadi lurah, bisa aja, karena saya sudah berpengalaman dalam organisasi sebelumnya gitu. Untuk masyarakat oke, untuk kontribusi di mahasiswa oke, untuk siswa-siswi oke gitu kan. Maksudnya ada kepercayaan diri saya, wah gue juga bisa gitu. Oke kak, saya pengen nanya sih, kakak kan banyak ikut organisasi kan, di kampus dan di luar juga, di masyarakat juga kakak ikut kan. Dari semua organisasi yang kakak ikutin tuh, yang menurut kakak paling bagus deh, paling baiknya ada nggak sih? Saya paling bagusnya di Risma. Risma tuh kayak ngapain sih? Ya Risma itu ya masuknya dalam kepemudaan di masyarakat gitu. Emang kan kita itu aktif di masyarakat lebih dahulu sebelum emang ada di kampus. Gitu. Kita PD terlebih dahulu di masyarakat kita. Kita akan bermanfaat di masyarakat, agar bermanfaat di manapun itu kita harus turun di masyarakat. Gitu. Nggak langsung turun di kampus karena kampus itu beda-beda. Gitu. Kalau kita masyarakat kan tinggalnya kita di situ, aktifnya juga harus di situ. Kita mau misalkan kerja
perusahaan apapun itu kan pasti ada di situ berpengalaman dengan apapun itu. Terus ada pesan-pesan ya sih Kak, kayak misalkan orang yang maksudnya orang tuh kayak siswa lah yang baru lulus sekolah nih gitu, atau mahasiswa yang kayak ikut organisasi ini ada pesan ke sih Kak gitu. Masih ragu lah. Ya, kalau emang siswa yang baru masuk, kalau yang lulus kayak baru lulus, emang banyak. Maksudnya banyak orang-orang yang kayak gua nih mau kuliah. Gitu. Karena gitu tuh, gua nih mau kerja aja. Dunia sekarang ini berbalik. Dulu itu dunia untuk pendidikan, tetapi sekarang dunia untuk pekerjaan. Tetapi kan emang beda lagi. Kita beda lagi. Kalau emang dunia pekerjaan itu untuk menghasilkan uang. Tapi kalau kita untuk dunianya kita di kampus untuk menghasilkan ilmu bermanfaat juga. Tetapi makanya kenapa saya memilih terlebih dahulu untuk ke kampus, untuk apa namanya, untuk berorganisasi juga di kampus, yaitu kita menambahkan wawasan kita, ilmu kita. Gitu. Ada yang kita yang nggak bisa, ada orang yang bisa, kita campur. Gitu. Untuk apa lagi tadi? Mahasiswa. Nah, kalau untuk mahasiswa itu yang belum yang masih ragu untuk organisasi, jangan ragu karena organisasi itu sangat bermanfaat untuk kita semua dan untuk masyarakat juga pasti akan turun di kalau bukan kita juga siapa lagi. Nah, pemuda hari ini adalah pemuda pemuda hari ini adalah pemuda semangat untuk masa depan, karena 2045 adalah masuk oleh Aduh, saya kurang tahu. Maaf Kak, saya lupa apa nih? apa bahasanya, pemuda emas lah gitu. Pemuda emas, ya generasi emas. Gitu. Nah, itu pemuda hari ini adalah untuk pemuda generasi emas untuk masa depan. Itu makanya kita harus semangat dalam berorganisasi, kita harus semangat dalam berkontribusi di masyarakat gitu, untuk bermanfaat dalam dunia dengan sekarang gitu. Katanya juga ada pepatah kata, kalau ingin dicintai di langit, maka cintailah orang-orang yang ada di bumi. Gitu. Kata-kata hari ini. Oke. Kayaknya podcast kali ini kayaknya seru sih. Banyak banget yang saya jawab. Karena keterbatasan waktu juga ya Kak ya. Sebenarnya masih pengen ngobrol panjang ya. Kayaknya kalau misalnya diurut terus 3 jam. Iya. Pelatihan itu minimal 2 jam. Pelatihan minimal pertemuan 2 jam. Kak, makasih banyak ya Kak tadi atas ceritanya, terus sharing-sharingnya juga seputar organisasi. Semoga yang apa yang kakaknya tadi sampaikan itu bisa bermanfaat buat kita semua. Oke, kayaknya udah kan. Baiklah, mungkin podcast kali ini kita tutup ya. Semoga nanti ada podcast lainnya juga ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.